Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai apa itu pemeriksaan gula darah mandiri. Nah, sebelum itu, mari disimak pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian: pemantauan glukosa darah mandiri (PGDM). Pemantauan glukosa darah mandiri merupakan pemeriksaan glukosa darah berkala yang dilakukan dengan menggunakan glukometer oleh penyandang sendirian dan atau oleh keluarganya. Pemantauan glukosa darah mandiri dapat dilaksanakan oleh penyandang yang telah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan terlatih. Kesalahan cara menggunakan glukometer dapat menghasilkan nilai glukosa darah yang tidak akurat hingga 91-97%. Pemantauan glukosa darah mandiri terstruktur. Pemantauan glukosa darah mandiri terstruktur adalah pemeriksaan dan pencatatan hasil pemeriksaan glukosa darah mandiri yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan regimen pengobatan masing-masing penyandang diabetes dan kemudian dianalisis untuk merencanakan penyesuaian regimen pengobatan dan atau gaya hidup. Lalu, apa saja sih manfaat dari PGDM ini sendiri? Yang pertama, dapat memantau kadar gula darah setiap saat. Jika kadar gula darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, penderita diabetes ini bisa langsung melakukan penanganan sedini mungkin. Selanjutnya juga dapat menentukan makanan mana yang baik dan buruk bagi tubuh. Penderita ini dapat mengetahuinya dengan mengecek gula darah setelah mengonsumsi makanan. Dan manfaat yang terakhir yaitu hemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Selanjutnya, indikasi PGDM. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Pemantauan glukosa darah mandiri sebaiknya dilakukan pada DMT2 dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan insulin, yang kedua pada kondisi khusus atau penyandang diabetes yang berencana hamil. Selama kehamilan, kejadian hipoglikemia berulang saat sakit berat yang dapat mempengaruhi variabilitas glukosa darah, neuropati berat, puasa Ramadan dan puasa lainnya, terapi steroid, pekerjaan fisik berat, pengemudi, operator mesin berat, pemadam kebakaran, dan mereka dengan pekerjaan lain yang bila terjadi hipoglikemia dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Yang ketiga, menggunakan obat hipoglikemik oral atau OHO. Yang keempat, terkendali tanpa obat atau hanya dengan aktivitas fisik dan nutrisi. Pada kondisi tertentu, misalnya aktivitas berat yang tidak bisa dilakukan sedang sakit dan lain-lain. Edukasi pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM, yaitu manfaat dan tujuan PGDM. Lalu ada target glukosa darah yang akan dicapai oleh masing-masing penyandang. Penggunaan alat glukometer yang tervalidasi dan mempunyai presisi tinggi serta jumlah strip glukometer sesuai kebutuhan. Mengikuti petunjuk petugas kesehatan mengenai waktu dan frekuensi PGDM. Mencatat hasil PGDM sesuai dengan format yang disepakati dalam bentuk buku maupun digital, dan membawa dan mendiskusikan hasil PGDM pada saat kontrol ke tenaga medis. Frekuensi dan waktu melakukan PGDM. Frekuensi dan waktu PGDM ditentukan secara individual melalui diskusi dan kesepakatan antara dokter atau tenaga kesehatan terlatih dengan menyandang diabetes mellitus. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah tipe diabetes, varian pengobatan, prioritas klinis, kemampuan atau dukungan keluarga dan finansial, faktor pendidikan serta perilaku.
Selanjutnya, prosedur pemeriksaan glukosa darah menggunakan glukometer. 1. Memilih tempat tusukan. Pilihlah tepi ujung jari tangan bagian lateral ujung jari, terutama pada jari ketiga, 4, dan 5, karena kurang menimbulkan rasa nyeri. Jika tidak memungkinkan, pemeriksaan ini dapat dilakukan di daerah telapak tangan pangkal ibu jari atau tenar. Pada kondisi tertentu, misalkan seperti luka bakar pada kedua tangan, penusukan ini dapat dilakukan pada lengan bawah, paha, dan telapak tangan. Namun, hasilnya ini tidak seakurat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pada ujung jari. 2. Cucilah tangan dengan air dan sabun dan keringkan. Lalu bersihkan tempat yang akan ditusuk dengan alkohol sekitar 76%. Gunakan tetesan darah pertama. Jika permukaan tempat yang akan ditusuk ini tidak memungkinkan untuk dibersihkan dan lokasinya itu terlihat kotor, maka tetesan darah pertamanya ini dibersihkan terlebih dahulu dan pemeriksaan menggunakan tetesan darah kedua. 3. Lakukan pemijatan ringan ujung jari sebelum ditusuk. Setelah ditusuk, jari tidak boleh ditekan-tekan lagi, karena sampel darah yang keluar merupakan plasma, bukan serum. 4. Gunakan lancet yang tipis dan tajam untuk menghindari rasa nyeri. Gunakan satu lancet untuk 1 kali penggunaan untuk mencegah transmisi bakteri patogen, infeksi kulit, dan reaksi kulit lainnya, serta mencegah penggunaan jarum lancet yang tumpul. 5. Lakukan pengaturan kedalaman tusukan lancet sesuai kebutuhan masing-masing penyandang, dengan mengaturnya melalui angka-angka yang tertera pada pen pemegang lancet. Jika memungkinkan, lancet tanpa pen atau Safety Pro Uno, maka kedalaman ini tidak bisa diatur. Lalu yang keenam, lakukan penusukan dengan lancet. 7. Teteskan darah pada ujung strip. Masing-masing alat glukometer ini mempunyai cara yang berbeda, sehingga perlu diperhatikan cara dan syarat masing-masing alat tersebut. Glukometer seharusnya tidak digunakan bersama dengan penyandang lain. Jika glukometer ini digunakan bersama oleh beberapa penyandang, glukometer ini harus dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali, sesuai dengan instruksi pabrik pembuatannya. 8. Jika pemeriksaan ini telah selesai, bersihkan darah pada ujung jari dengan alkohol atau kapas. Kemudian yang ke-9, lakukan pencatatan hasil dan waktu PGDM dalam buku catatan harian glukosa darah atau secara digital.